Pertemuan saat ini kita akan membahas mengenai teknologi informasi di masyarakat dan pemanfaatannya di berbagai bidang. Pada dasarnya, teknologi informasi merupakan padanan dari adanya teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Teknologi komputer itu terdiri dari hardware, software, dan brainware. Sedangkan teknologi komunikasi menyatakan jaringan dalam sebuah area tertentu. Nah, keduanya berperan untuk mendistribusikan informasi, di mana peran data sangatlah penting untuk diproses sampai akhirnya menjadi sebuah informasi. Prioritas dari penggunaan teknologi informasi adalah penyediaan informasi yang memiliki nilai bagi si penerima informasi. Ketika teknologi informasi merupakan padanan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi, maka pemanfaatan dari teknologi informasi haruslah memberikan dampak yang signifikan sesuai dengan tujuannya. Sehingga setiap komponen dari teknologi informasi akan bergerak atau mengarah pada tujuan tersebut. Dan penting sekali, teknologi informasi memerlukan mekanisme pengendalian untuk mengukur sejauh mana tujuan tersebut sesuai atau tidak. Jika menilik pada perkembangan teknologi informasi, dapat berangkat dari lingkungan penelitian baik dari bidang akademik maupun bisnis. Akademik dan bisnis bersama-sama memiliki peran dalam pengembangan teknologi informasi. Setiap perguruan tinggi dan atau bersama dengan vendor sebuah perusahaan mengembangkan berbagai perangkat teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Di lain sisi, bisnis didukung dari kehadiran sumber daya manusia yang handal dan kompeten di bidangnya. Sebuah bisnis akan menjadi berkembang seiring orang yang berada di dalamnya memiliki pengetahuan akademik sesuai dengan tujuan dari bisnis tersebut. Beberapa contoh seperti Cisco dan Oracle, ini perkembangan teknologi yang dihadirkan oleh vendor tersebut berangkat dari permintaan akan tenaga ahli dari akademik. Untuk selanjutnya, orientasinya dengan memberikan fokus atau spesialisasi melalui sertifikasi bagi pengguna teknologi informasi yang sudah mereka sediakan untuk menciptakan tenaga-tenaga profesional. Nah, secara tidak langsung, baik bidang akademik dan bisnis saling mendukung secara linear dan terarah guna mendapatkan strategi yang dinamis. Nah, strategi tersebut menjadi acuan bagi keduanya dalam berkompetisi, meningkatkan kualitas kerja, mengefektifkan dan mengefisiensikan proses beserta evaluasi keseluruhan proses bisnis. Teknologi informasi sudah jelas mengefisiensikan sumber daya manusia, meminimalisir prosedur, mengefektifkan waktu operasional dan banyak hal yang mempermudah aktivitas atau kegiatan manusia pada sektor-sektor tertentu. Teknologi assembling kendaraan bermotor, ATM, dan robot sebagaimana gambar berikut, setidaknya menyatakan upaya manusia untuk memberikan kemudahan terhadap aktivitas manusia yang mungkin saja sulit dilakukan oleh manusia. Melalui perkembangan teknologi informasi, secara tidak langsung dapat menghemat sumber daya manusia, bukan menggantikan manusia. Nah, itu adalah dua hal yang berbeda. Perkembangan teknologi informasi menyatakan bahwa efisiensi itu menyentuh ekonomi. Terdapat biaya atau cost yang cenderungnya dapat meningkatkan profit sebuah organisasi. Sebuah organisasi bisnis cenderung melihat sebuah teknologi informasi sebagai sebuah aset. Nah, jika membahas aset, maka penting sekali diperhatikan bahwa aset adalah sesuatu yang bernilai, dan aset membutuhkan perlindungan, maintenance, dan juga monitoring. Tanpa adanya aset tersebut, maka setidaknya akan mengganggu kegiatan operasional sebuah bisnis yang cenderungnya mengarah kepada kerugian tertentu. Nah, di lain hal, teknologi informasi yang tepat guna di awal sudah pasti membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, cenderungnya mahal. Nah, pembangunan sampai kepada pengembangan dipastikan membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun perlu dicermati bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan teknologi informasi tersebut setidaknya akan mengoptimalkan banyak lini yang mengarah kepada penghematan operasional atau menghemat sebuah modal. Nah, selain itu, dapat mengarah kepada bisnis profitable. Maksudnya adalah kemampuan untuk mendapatkan keuntungan atau ekonomi produktif. Nah, di mana maksudnya adalah kemampuan organisasi dalam memperoleh keuntungan melalui akumulasi kapital dengan investasi produktif. Ada banyak contoh yang bisa didapatkan terkait kemajuan teknologi informasi yang menghemat tenaga kerja dan juga menghemat modal kerja di berbagai bidang.
Dan diantaranya kehadiran toko online, nah kita bisa sebut saja sebagai social commerce. Ini merupakan subsistem dari e-business dan juga e-commerce. Nah, teknologi informasi tersebut memberikan dampak signifikan dalam memajukan perekonomian di negara kita. Ini ada hasil riset dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia pada tahun 2019. Riset tersebut membuktikan bahwa salah satunya Tokopedia telah memberikan pengaruh besar untuk perekonomian Indonesia, terutama melalui kolaborasi yang selama ini terjadi antara para penjual, pembeli, dan para mitra bisnis Tokopedia. Sosial commerce seperti Topet, Lazada, Shopee, dan lainnya itu mampu memberikan akses dengan meminimalisir aktivitas konvensional dan mampu memberikan ekonomi produktif melalui pemanfaatan teknologi informasi. Jadi, coba dibayangkan jika Topet tidak menggunakan teknologi informasi semacam aplikasi mobile atau web, kira-kira bagaimana? Apakah berkembang? Apakah membantu perekonomian Indonesia? Apakah aktivitasnya sulit? Apakah ditinggalkan konsumen? Ya, itu bisa dijawab sebenarnya ya. Nah, contoh lainnya kemudian misalnya e-learning ya. Jadi pada dasarnya e-learning itu tidak menggantikan kegiatan tatap muka dalam proses belajar mengajar. Namun e-learning itu digunakan sebagai media sebagaimana contohnya seperti situasi saat ini. Jadi misalnya LMS itu dijadikan sarana untuk proses belajar. Nah, pada dasarnya e-learning itu mampu menciptakan akses 24 jam selama 7 hari dalam proses belajar mengajar dimanapun gitu ya. Ini tentunya didukung dari bagaimana infrastruktur dikembangkan dan tersedia pada berbagai macam daerah. Ini adalah contoh lainnya. Detik dan Kompas menjadi teknologi informasi dalam menyediakan berita-berita aktual. Traveloka dan KI menjadi perusahaan yang menyediakan layanan perjalanan. Dan terdapat berbagai macam bank yang memberikan akses untuk melakukan transaksi online tanpa perlu pergi ke bank fisik. Nah, semua itu berbicara mengenai adanya efektivitas dan efisiensi. Sehingga di akhir, ekonomi produktif itu dapat diraih. Ini adalah bidang dari banyak bidang yang belum dituliskan di sini yang sudah memanfaatkan teknologi informasi. Anda dapat meninjau berbagai pustaka atau literatur mengenai bagaimana teknologi informasi sudah masuk ke ranah bidang-bidang tersebut. Sehingga dengan kata lain, tidak ada bidang yang belum memanfaatkan teknologi informasi. Anda silakan baca satu saja literatur dari bidang yang Anda pilih ini ya, di slide ini. Kemudian dipelajari sejauh mana teknologi informasi yang diterapkan mengarah pada sebuah tujuan. Ini tidak dikumpulkan, namun setidaknya Anda mengetahui dan memahami satu bagian kecil mengenai hal tersebut. Ya, demikian pertemuan untuk saat ini. Terima kasih.